tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba anak-anak perhatikan ke depan. Nah, ada berapa tujuan pembelajaran hari ini? 4. Yang pertama, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyajikan informasi tentang sikap kepahlawanan dari Ki Hajar Dewantara dalam bentuk peta pikiran dengan kata. Jadi itu sebenarnya kegiatan yang pertama. Yang kedua, nah ada kegiatan menebak emosi. Nah, kenapa? Siswa dapat mengembangkan pembiasaan emosi diri dan sikap empati sebagai bentuk interaksi terhadap sesama makhluk hidup dengan positif. Yang ketiga, setelah berlatih dan mengamati jadi itulah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tentunya ini kemarin sudah Ibu katakan ya, ada yang suka membaca, Saya. ya. Ada yang suka mendengarkan bagian di sini kan? Nah, yang bagian seperti ini semuanya suka membaca. Nah, di sini Ibu akan bagikan bacaan juga ada di bukunya ya, silakan lihat bukunya. Nah, ini adalah lembar kegiatan peserta didik. Jadi di sini anak-anakku akan menjawab saya, tapi sebelumnya anak-anakku membaca dulu. Nah, seperti yang kelompok ini kegiatannya membaca ya, membaca dengan mandiri. Nah, karena ini bagian kelompok ini dia lebih senang mendengarkan Oke, perhatian. Siap. Semua sudah membaca ya. Nah, sekarang anak-anakku perhatiannya dulu ke depan. Sebelum kita lanjut mengerjakan apa tugas dari LKPD, nah sekarang perhatikan dulu ke depan. Kita melakukan family stop seperti yang Ibu biasa praktikan ya. Nah, sekarang perhatian. Siap. Nah, sekarang mari kita riliskan dulu badan tak. Kasih tenang-tenang dulu pikiran semua. Oke, kasih tenang. Perbaiki cara duduk kak, posisi duduk kak, bagaimana rasa enak perasaan kak. Kasih tenangi pikiran kak. Meski perbaiki cara duduknya. Oke, akan tarik nafas. Buang pelan-pelan. Tarik nafas. Buang pelan-pelan. Oke. Perhatian. Siap. Bagaimana? Sudah tenang semua? Sudah. Oke, sekarang perhatikan ke depan. Ayo tegak ke
yaitu menghibur teman jika ada yang sedih. Jika ada yang senang, kita juga bisa merasakan kebahagiaan. Ada di sini temannya yang senang kemudian kita yang sedih? Tidak. Ya, pasti ikut senang. Kalau sedih, ada di sini teman yang saat temannya sedih, kita malah senang-senang? Tidak. Ya, jadi kalau ada teman yang sedih, kita harus apa tadi? Harus menghibur temannya. Tadi ya, setelah kegiatan prosesnya itu bagaimana membaca, di situ terdapat juga, silakan bekerja ya. Oh, gini ada kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi silakan dikerjakan secara bersama-sama. Ada 4 pertanyaan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Silakan satu orang mewakili ya, menulis di lembar yang sudah ibu bagikan tadi. Ya? Siap. Jadi ibu sudah bagikan tadi lembar kerja. Jadi silakan dikerja secara berkelompok. Nah di sini satu orang yang menulis di kertas selembar, kemudian yang lainnya boleh menulis di bukunya. Ya seperti biasanya. Aduh, Sabrina, kamu nulis dong. Apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Apa jasanya? Sudah mengajarkan secara berkelompok ya bagaimana menjawab peta pikiran yang ada pada bacaan. Nah selanjutnya kita harus menghargai jasa para pahlawan. Salah satunya yaitu dengan menyanyikan lagu nasional, yaitu Maju Terdekat. Jadi di sini anak-anak harus memperhatikan intonasi dan tempo lagu. Sebelumnya ibu ingin tahu, apakah ada tahu apa itu intonasi? Tinggi, rendah, nada. Nah sekarang berdasarkan kelompoknya, silakan anak-anak latihan untuk menyanyikan lagu Maju Terdekat. Kalau mau Nah sekarang tadi ya semuanya sudah latihan untuk menyanyikan lagu Maju Terdekat secara berkelompok. 4 penilaian pada saat tampil nanti. Jadi perhatikan baik-baik. Majulah menang. Bagaimana penampilan dari kelompok 1? Iya. Oke, jadi di sini lengkap ya kelompok 1, ekspresinya sudah bagus, intonasi, temponya sudah bagus dan kekompakannya juga sudah bagus. Kita kelompok 2. Ini itu 5 dan yang terakhir adalah kelompok 3. Jadi aku harap tetap semangat ya, berarti ya. Anak-anakku sudah tampil menyanyi secara berkelompok dan juga telah diskusi tadi tentang cerita. Ceritanya siapa tadi? Siapa? Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang ibu mau tanya. Tulis ya. Pengalaman yang didapat setelah tampil menyanyi secara berkelompok. Apa pengalamannya? Bagaimana? Pengalamannya senang? Apa lagi? Semangat. Tantangan yang dihadapi saat belajar tadi secara berkelompok. Apa perbaikan pada kegiatan kelompok selanjutnya? Namanya? Senang? Bahagia? Bagus. Oke, apa tantangannya? Oh iya, katanya kekompakannya kurang. Yang ketiga, apa perbaikan untuk berikutnya? Berikutnya harus lebih kompak. Tentang apa? Yang pertama? Ya, membaca
teks Ki Hajar Dewantara. Tara. Kemudian yang kegiatan berikutnya apa? Maju tak gentar. Menyanyikan Maju tak gentar. menyanyikan lagu Maju Tak gentar. Oke, ada yang mau bertanya? Ada. Oke, baik anak-anakku, Ibu harap anak-anakku semuanya dapat mencontoh sikap dari Ki Hajar Dewantara yang pemberani Dan kita. dan minta. Ayo dirapikan bukunya. Dirapikan semua bukunya. Siap, bilang. Siap. Marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, perhatikan dulu di bawah kursinya kalau ada sampah dibersihkan dulu. Perhatikan kelompok, kelasnya sudah bersih. Kenapa? Karena adanya kekompakan. Anakku, sebentar kalau pulang di sebelah mana jalannya? Kiri atau kanan? Kiri. Kalau sampai ke rumah apa yang harus dikatakan? Dan kemudian salim dan tabe. Oke, silakan kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran di kelas dengan memasukkan unsur diferensiasi dan kompetensi sosial emosional adalah merupakan pengalaman pertama buat saya. Tentunya itu membuat saya merasa grogi dan masih kaku dalam penerapannya. Adapun kendala yang saya hadapi yaitu dalam pemetaan kebutuhan belajar murid, di mana kita ketahui bersama bahwa anak bukanlah kertas yang kosong. Sehingga peran saya di sini sebagai guru harus betul-betul bisa melihat dan mempelajari karakter yang ada pada setiap murid, sehingga dapat memetakan kebutuhan belajar murid secara tepat. Adapun dampak yang saya rasakan dengan adanya ketidaktepatan dalam pemetaan kebutuhan belajar murid, yaitu ada beberapa murid yang terlihat tidak semangat. Untuk itu, saya merasa masih perlu banyak belajar untuk memahami setiap karakter murid saya. Apatah lagi, di sekolah saya baru melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Maka secara otomatis saya harus lebih kerja keras dalam memahami setiap keunikan dari setiap murid saya. Namun setidaknya saya mendapatkan sedikit bayangan bagaimana sih karakter murid saya selama ini melalui pembelajaran daring. Berikutnya terkait pembelajaran sosial emosional yang pada kenyataannya sudah pernah diterapkan di kelas. Namun baru diketahui setelah mendapat pendidikan dari program guru penggerak secara lebih jelas. Agar proses pembelajaran berikutnya bisa lebih baik dan murid lebih bersemangat, aktif, kritis, dan lebih respek terhadap masalah sosial yang ada di sekitar mereka dan dapat menciptakan produk yang luar biasa, saya harus menguasai karakter dan memetakan kebutuhan mereka secara tepat dan penerapan pembelajaran sosial dan emosional secara tepat pula. Untuk itu, lagi dan lagi saya harus berusaha, belajar, berinovasi, dan tentunya saya tidak lupa berdoa
dan terus melakukan pengembangan diri, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk menerima segala ilmu yang ditransfer dari program pendidikan guru penggerak, agar bisa saya terapkan dalam pembelajaran di sekolah. Insya Allah, para calon guru penggerak akan melahirkan guru-guru yang berkompeten dan menjadi penggerak bagi guru-guru di sekolah masing-masing dan guru-guru di seluruh Indonesia, serta menciptakan generasi penerus bangsa yang tidak hanya jago dalam pengetahuan tetapi juga budi pekerti, yang pada akhirnya menciptakan generasi-generasi pelajar yang berprofil Pancasila. Salam guru penggerak, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.